Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema saling menasehati, kajian materi dan metodologi pembelajaran Quran Surah Al-Balad ayat 17. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Ramadhani dari semester 2 kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Islam menekankan pentingnya saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran sebagai wujud keimanan serta tanggung jawab sosial dan spiritual umat. Quran Surah Al-Asr menegaskan bahwa manusia merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati. Hadis Nabi juga menyatakan bahwa agama adalah nasihat, mencakup hubungan dengan Allah, Rasul, dan sesama. Di era modern yang individualistik, nasihat menjadi bentuk kontrol sosial yang penuh kasih sayang untuk menjaga moralitas dan keharmonisan masyarakat. Teks dan terjemah ayat Quran Surah Al-Balad ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Yang artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasihati untuk bersabar dan saling menasihati untuk berkasih sayang. Lalu di sini ada beberapa hukum tajwid dari Quran Surah Al-Balad ayat 17. Yang pertama ada tsumma kana, dibaca gunah karena mim sukun bertemu huruf kaf. Lalu minal ladzina, dihukumi alif lam qamariyah karena lamnya dibaca jelas. Lalu ada amanu wa tawasaw, dibaca izhar karena tidak ada sukun atau tanwin. Lalu tentang asbabun nuzul Quran Surah Al-Balad ayat 17. Sebenarnya Quran Surah Al-Balad ayat 17 ini tidak memiliki sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat. Namun termasuk bagian dari ayat-ayat tentang jalan yang terjal, yang menekankan pentingnya iman, kesabaran, dan kasih sayang sebagai ciri orang yang beriman yang menempuh jalan kebaikan. Lalu ada elaborasi isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 17. Yang pertama ada dari tafsir Misbah, karya Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang pentingnya melakukan kebajikan. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman adalah mereka yang telah menempuh jalan terjal, yaitu Al-Aqobah, dan kemudian mengokohkan keimanan mereka dengan sikap peduli sosial, dengan saling menasehati dalam kesabaran dan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa keimanan tidak cukup di hati saja, tapi harus tampak dalam tindakan sosial. Lalu yang kedua ada dari tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili. Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menggambarkan ciri orang mukmin sejati. Keimanan mereka ditunjukkan dengan saling menasehati dalam dua hal utama. Yang pertama ada as-sabri, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dan ketaatan. Kedua ada al-marhamah, yaitu kasih sayang terhadap sesama, terutama kaum lemah. Ini menunjukkan dimensi vertikal dan horizontal dalam ajaran Islam. Lalu ada dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang benar-benar menempuh jalan terjal adalah mereka yang beriman dan memiliki komitmen sosial. Makna watawasaw bis sabri menunjukkan pada dorongan untuk tetap teguh dalam kebaikan, sedangkan watawasaw bil marhamah berarti menanamkan nilai kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, seperti membantu fakir miskin dan anak yatim. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas dalam Islam. Lalu yang keempat ada dari tafsir Tabari. At-Tabari dalam tafsirnya juga menekankan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini bukan hanya sekedar beriman, tapi juga mendorong dan mengajak orang lain untuk bersabar dan berbuat kasih sayang. Tabari memaknai ayat ini sebagai perintah kolektif, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi membangun komunitas yang peduli dan kokoh secara spiritual dan sosial.
Lalu ada proses pembelajaran Quran Surah Al-Balad ayat 17. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik integratif. Yang kedua ada metode pembelajaran. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan studi kasus. Yang ketiga ada media pembelajaran. Media yang digunakan berupa slide PowerPoint, video pendek, dan infografis nilai-nilai Quran Surah Al-Balad ayat 17. Yang keempat ada sumber belajar. Sumber belajar berasal dari Al-Quran dan terjemahnya, serta buku pendidikan agama Islam dan modul pembelajaran resmi dari Kemendikbud. Yang kelima ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui penugasan tertulis, refleksi pribadi, dan presentasi kelompok tentang implementasi nilai sabar dan kasih sayang di lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Quran Surah Al-Balad ayat 17 menegaskan bahwa keimanan sejati tidak hanya diukur dari keyakinan di hati, tetapi juga kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini adalah pengingat bahwa karakter seorang mukmin sejati tampak dari komitmennya dalam menebar kebaikan, keteguhan dalam menghadapi kesulitan, dan keberanian dalam menyebarkan kasih sayang di tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan mari terus berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.